Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus insulin dan juga glucose transport. Nah, di sini yaitu 14-year-old boy excessive chief complaint yaitu excessive urination and thirst, sering buang air kecil dan juga sering haus, lost 4 to 5.5 kilos or 10 pounds in the last 3 weeks, yaitu berat badan turun 4,5 kilo atau 10 pounds dalam 3 minggu terakhir. Past medical history yaitu no non-medical problems, tidak ada masalah medis sebelumnya. Family history, father has type 1 diabetes mellitus. Riwayat keluarga yaitu ayah memiliki diabetes mellitus tipe 1. Physical examination yaitu dry mucous membrane, yaitu pemeriksaan fisik adalah mukosa mulut tampak kering. Laboratory finding blood glucose 455. Seginiah meningkat di sini, normal anion gap HbA1c 11,3% itu tinggi. Diagnosis itu type 1 diabetes mellitus. Treatment started insulin, additional insulin effect yaitu increase glycogen synthesis in hepatocyte. Activation of which molecule most likely promote this metabolic effect, yaitu aktivasi molekul manakah yang paling mungkin menyebabkan efek metabolik tersebut? A. Janus kinase, B. lipoxygenase, C. fosfolipase C, D. protein kinase A, E. protein fosfatase. Maka jawaban yang paling tepat yaitu E, protein fosfatase. Penjelasan kasus yaitu di sini inti soal pasien ini punya diabetes mellitus tipe 1 yaitu kekurangan insulin menyebabkan gula darah tinggi. Setelah diberi insulin, insulin akan menurunkan gula darah dan juga menyimpan energi. Insulin adalah hormon anabolik, artinya insulin membantu tubuh untuk membangun dan juga menyimpan glikogen, lemak atau trigliserida, protein, DNA atau nucleic acid. Efek utama insulin yaitu insulin melakukan dua hal besar, yaitu menurunkan gula darah. Caranya adalah insulin yaitu menyebabkan GLUT4 pindah ke membran sehingga glukosa masuk ke sel. Ini terutama terjadi di otot rangka, jaringan lemah atau adiposit. GLUT4 seperti pintu masuk glukosa. Insulin membuat pintu itu muncul di permukaan sel. Kemudian juga 2, menyimpan glukosa sebagai glikogen. Di hati, insulin meningkatkan glikogen sintesis. Artinya glukosa disimpan dalam bentuk glikogen. Kuncinya adalah insulin mengaktifkan protein fosfatase. Protein fosfatase akan mengaktifkan glikogen sintase. Glikogen sintase adalah enzim yang membuat glikogen. Jadi alurnya adalah insulin menyebabkan reseptor tirosin kinase di sini ya, kemudian juga IRS1, kemudian juga berubah menjadi PE3K, kemudian juga protein fosfatase aktif menyebabkan glikogen sintase aktif sehingga glikogen sintesis meningkat. Kemudian juga jawabannya adalah E, yaitu protein fosfatase. Karena insulin meningkatkan sintesis glikogen dengan cara mengaktifkan protein fosfatase. Protein fosfatase bekerja dengan cara defosphorylation sama dengan melepas fosfat pada glikogen sintase. Glikogen sintase defosphorylate sama dengan aktif. Maka protein fosfatase aktif menyebabkan glikogen sintase aktif sehingga terbentuk glikogen terbentuk. Cara hafal paling mudah yaitu insulin sama dengan simpan gula. Insulin menyuruh tubuh gula darah tinggi, ayo simpan jadi glikogen. Untuk menyimpan glukosa jadi glikogen, insulin mengaktifkan protein fosfatase, mnemonik, kemudian juga insulin mengaktifkan fosfatase to store phosphate free glikogen sintase. Atau lebih sederhananya adalah insulin sama dengan protein fosfatase sama dengan glikogen sintesis. Reseptor insulin yaitu reseptor insulin adalah reseptor tirosin kinase. Artinya, reseptor insulin punya aktivitas enzim tirosin kinase di bagian dalam sel. Urutannya adalah insulin menempel ke reseptor di sini. Kemudian juga reseptor aktif terjadi autophosphorylation, kemudian juga IR1, difosforilasi PE3K pathway. GLUT4 pindah ke membran, glikogen sintesis meningkat. 2 jalur penting yaitu PE3K pathway merupakan efek metabolik, MAPK pathway yaitu di sini pertumbuhan sel. Nah, PE3K pathway yaitu efeknya adalah GLUT4 translocation, glukosa masuk ke sel, sintesis glikogen, sintesis lemak, sintesis protein. MAPK pathway ya di sini efeknya adalah pertumbuhan sel, sintesis DNA, metogenic effect. Jadi PE3 sama dengan yaitu metabolisme, MAPK sama dengan mitosis atau growth.
Kenapa pilihan lain salah? Yaitu di sini A, Janus kinase atau JAK itu salah. JAK mempunyai fungsi aktivitas tirosin kinase. Tetapi JAK bukan reseptor insulin. JAK adalah enzim tirosin kinase yang berada di sitoplasma, menempel pada reseptor tertentu, digunakan oleh growth hormone, prolaktin, interferon, interleukin, erythropoietin, thrombopoietin. Jadi JAK benar kalau soal tentang growth hormone, prolaktin, sitokin, EPO, dan juga TPO. Contoh growth hormone menstimulasi JAK atau STAT pathway, bukan insulin. B. Lipoksigenase, yaitu lipoksigenase berperan dalam metabolisme arachidonic acid. Fungsinya membuat leukotrienes, yaitu leukotrienes penting pada asma, bronkokonstriksi, inflamasi, alergi. Jadi lipoksigenase benar kalau soalnya tentang leukotrien sintesis. Contohnya adalah arachidonic acid, yaitu menstimulasi lipoksigenase sehingga terbentuk leukotrienes. Obat yang berhubungan adalah silautin menghambat 5 lipoksigenase. Montelukast menghambat leukotrien reseptor, bukan jalur insulin. C yaitu fosfolipase. Dia itu salah. Fosfolipase C aktif pada jalur GQ pathway. Alurnya adalah GQ mengaktifasi fosfolipase C sehingga terbentuk IP3 plus DAG menyebabkan kalsium meningkat plus PKC aktif. Hormon yang memakai jalur ini bisa dihafal dengan mnemonik H1 MNM. H1 reseptor angiotensin 2 di sini ya V vasopressin V1, alpha 1 reseptor, M1 reseptor, dan juga M3 reseptor. Fosfolipase C benar kalau soalnya tentang vasokonstriksi oleh alpha 1, angiotensin 2, vasopressin V1, histamin H1, muskarinik M1 atau M3. Bukan insulin. Yaitu protein kinase A atau PKA salah. PKA adalah jalur utama untuk GS adenylat siklase menyebabkan peningkatan CAMP sehingga terjadi PKA. PKA sering berhubungan dengan glukagon. Glukagon kebalikan dari insulin. Glukagon meningkatkan glikogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis. Pada hati itu glukagon menyebabkan aktivasi CAMP, kemudian juga PKA, sehingga menyebabkan glikogen fosforilase aktif, menyebabkan glikogen breakdown. Jadi PKA benar kalau soalnya tentang glukagon stimulating glycogen breakdown, bukan insulin menyimpan glikogen. Yaitu protein fosfatase benar, insulin mengaktifkan protein fosfatase. Protein fosfatase menyebabkan glikogen sintase difosforilase sehingga aktif. Hasilnya adalah glikogen sintase meningkat. Ini sesuai dengan pertanyaan. Insulin meningkatkan glikogen sintesis in hepatocyte. Maka jawabannya adalah protein fosfatase. Nah, di sini ringkasannya adalah protein fosfatase itu jalurnya adalah insulin atau PI3K untuk glikogen sintesis. JAK jalurnya adalah JAK atau STAT, yaitu pada GH, prolaktin, sitokin, dan juga EPO. Lipoksigenase jalurnya adalah arachidonic acid, yaitu leukotrien sintesis dan juga asma. Fosfolipase C yaitu GQ pathway, jalurnya adalah benar pada kondisi IP3 DAG calcium pathway. Protein kinase A pada CAMP pathway, glukagon, dan juga glikogenolisis. Cara membedakannya insulin versus glukagon. Insulin setelah makan menyimpan energi, glukagon pada puasa memecah cadangan energi. Insulin protein fosfatase berubah menjadi glikogen sintesis aktif sehingga menyebabkan glikogen sintesis. Glukagon yaitu PKA menyebabkan glikogen fosforilase aktif sehingga terjadi glikogenolisis. Kalimat hafalannya adalah insulin stores glucose by activating protein fosfatase. Dalam bahasa Indonesianya, insulin menyimpan gula menjadi glikogen dengan mengaktifkan protein fosfatase.